Oke baik, nama lengkap saya Petrus Renoliki, saya dari Fakultas Peternakan Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang proses metabolisme. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu biokimia. Biokimia merupakan studi tentang susunan kimia sel, senyawa-senyawa yang menunjang aktivitas makhluk hidup, serta energi yang diperlukan atau dihasilkan. Biokimia mencakup struktur kimia serta reaksi-reaksi kimia yang terjadi pada organisme hidup. Biokimia juga menjelaskan tentang proses, yaitu proses metabolisme karbohidrat, metabolisme protein, dan metabolisme lemak. Yang pertama, metabolisme karbohidrat. Di dalam tubuh manusia, karbohidrat berasal dari makanan yang kita makan. Makanan yang kita makan akan diubah menjadi molekul yang lebih sederhana lagi, yaitu glukosa. Glukosa akan melalui dua tahap, yaitu apakah ia akan disimpan untuk digunakan di kemudian hari dan atau langsung digunakan. Pertama, apabila disimpan, maka akan diubah menjadi glikogen melalui proses glikogenesis atau pembentukan glukosa menjadi glikogen. Glikogen ini kemudian disimpan di organ otot dan hati, dan apabila sudah cukup, maka sisanya akan digunakan. Ketika masa yang akan datang, di mana tubuh membutuhkan glukosa, maka glikogen yang disimpan tadi akan diproses atau dipecah melalui proses glikogenosis atau pemecahan glikogen menjadi glukosa. Proses kedua adalah pembentukan. Pembentukan energi melalui glukosa yang sudah ada dalam tubuh, di mana energi ini dalam bentuk ATP. Sebelumnya, glukosa akan diubah menjadi asam pirufat melalui proses glikolisis atau pemecahan glukosa menjadi asam pirufat. Asam pirufat ini sebelum menjadi energi atau ATP akan melalui proses yang dinamakan dikarboksilasi oksidatif, sehingga menghasilkan asetil koenzim A. Nantinya asetil koenzim A akan masuk ke dalam siklus Krebs dan akhirnya menghasilkan energi yang dibutuhkan tubuh dalam bentuk ATP. Metabolisme protein. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Sumber protein yaitu daging, kentang, ikan, susu, kedelai, dan telur. Metabolisme protein adalah proses biokimia yang mampu mensintesis dan memecah protein menjadi asam amino melalui proses anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah pembentukan ikatan peptida antar asam amino untuk menghasilkan peptida. Anabolisme protein terjadi di ribosom hampir seluruh sel dalam tubuh diantar oleh DNA dan RNA. Katabolisme protein adalah pemecah protein menjadi asam amino untuk diedarkan ke sel lain dalam tubuh. Protein diubah oleh enzim protein menjadi asam amino. Asam amino memerlukan proses pelepasan gugus amina. Gugus amina akan dibuang karena bersifat toksis. Lalu asam amino berubah menjadi asam pirufat dan asetil koenzim A. Protein dalam sel tubuh dibentuk dari asam amino. Bila ada kelebihan asam amino dari jumlah yang digunakan untuk biosintesis protein, kelebihan asam amino akan diubah menjadi asam keto yang dapat masuk dalam siklus sitrat atau diubah menjadi urea. Metabolisme lemak. Lemak merupakan ester yang tersusun dari 3 asam lemak dengan 3 gugus alkohol dari senyawa gliserol, sedangkan metabolisme adalah suatu rangkaian atau proses yang terarah dan teratur di dalam sel tubuh melalui reaksi-reaksi kimiawi sehingga diperlukan dan atau dihasilkan bahan-bahan tertentu seperti unsur molekul dan energi. Jadi dapat disimpulkan bahwa metabolisme lemak adalah proses tubuh untuk menghasilkan energi dari asupan lemak setelah menjadi sari-sari makanan dan telah masuk ke dalam tubuh kita. Fungsi lemak di dalam tubuh adalah setelah karbohidrat dan keduanya sebagai insulin tubuh untuk mencegah kehilangan panas pada tubuh.
Proses metabolisme lemak dalam bentuk trigliserida lemak disintesis menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak dan gliserol inilah yang akan masuk ke dalam proses metabolisme energi. Pada prosesnya, gliserol dan asam lemak memerlukan glukosa untuk memasuki siklus Krebs atau biasanya dikenal dengan siklus asam sitrat. Dengan memasuki siklus ini, gliserol dan asam lemak dapat diubah menjadi energi. Proses metabolisme lemak di dalam tubuh, misalnya saat kita memakan makanan besar seperti keju, makanan itu akan hancur dan akan dicerna oleh garam empedu yang membentuk molekul lemak. Molekul lemak akan diuraikan oleh enzim lipase menjadi molekul asam lemak dan molekul gliserol. Keduanya akan diabsorpsi oleh genjot usus yang diubah menjadi senyawa yang diperlukan oleh jaringan. Hasilnya sebagian besar disimpan dalam jaringan adiposa dan sisanya akan diekskresikan atau dikeluarkan melalui ginjal dan paru-paru. Sekian penjelasan.